Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dari Polda Metro Jaya, Kamis, 15 Januari 2026, menjadi sorotan podcaster Michael Sinaga. Egy dan Damai menerima SP3 dari Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait laporan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Michael mempertanyakan mengapa hanya 2 dari 8 tersangka kasus Jokowi yang mendapat SP3. Padahal, menurutnya, penerbitan SP3 hanya bisa dilakukan berdasarkan 3 alasan. SP3 itu kan hanya bisa diberikan dalam beberapa alasan. 1. Bukti tidak cukup. 2. Ternyata itu bukan tindak pidana. 3. Demi hukum. Demi hukum itu apa? Contohnya meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, apalagi yang mau kita penjara, orangnya udah nggak ada. Jelas Michael dalam Senior On Point with Adisti di Kompas TV, dikutip tribunnews.com, Sabtu, 17 Januari 2026. Polda Metro Jaya harus memperjelas, kan SP3 itu keluar untuk 2 orang, yang udah ngaku dapat. Kita belum dengar nih yang 6 lagi. 6 lagi, Raw Suryo CS, dapat nggak? Imbuhnya. Michael menyebut alasan penerbitan SP3 tak akan dipertanyakan apabila semua tersangka mendapatkannya. Sebab artinya, pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi tak mencukupi bukti atau bukan termasuk tindak pidana. Namun, menurutnya, penerbitan SP3 oleh Polda Metro Jaya menjadi lelucon karena hanya 2 tersangka yang mendapatkannya. Sembari bercanda, Michael pun menduga SP3 milik Rai Suryo belum tiba di kediaman mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu. Atau memang tidak di SP3, lanjutnya. Michael pun menegaskan, apabila Rai Suryo CS tidak mendapat SP3, berarti hanya ada satu alasan mengapa Polda Metro Jaya cuma menghentikan proses hukum untuk Egy dan Damai. Satu alasan itu adalah demi hukum, atau artinya pihak terlapor telah meninggal dunia. Diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Namun, untuk 2 tersangka, Egy dan Damai, proses hukum dihentikan atas permohonan keduanya dan pelapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan penerbitan SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berdasarkan gelar perkara khusus yang mengedepankan restoratif justice. Penyidik juga menilai seluruh persyaratan penerapan restoratif justice telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum, jelas Budi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.